Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Market Buzz dan kita lihat dulu sejumlah agenda ekonomi dan emiten yang patut menjadi perhatian Anda untuk hari ini ya 15 November 2022. Kita ke Indonesia terlebih dahulu ada KTT G20. Kemudian neraca perdagangan Indonesia bulan Oktober rencananya akan rilis hari ini. Kemudian dari Korea Selatan, neraca perdagangan Korea Selatan bulan Oktober. Dari Jepang, PDB Jepang quarter on quarter. Dari China, produksi industri China year on year dan juga bulan Oktober. Dari India, neraca perdagangan India. Kemudian dari Jerman, laporan bulanan dari IEA. Dan dari Eropa, neraca perdagangan Eropa September. Kemudian dari emiten pemirsa ada BBSI distribusi HMETD. Kemudian BPII KUM dividen tunai interim. BSWD RUPS, LTLS KUM dividen tunai interim. PNGO, DPS, dividen tunai interim, dan juga SGRO. Ya, dan sudah tersambung melalui sambungan interconference atau Zoom dengan Afan Haji Gusta Utama, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Nafan, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Fajar, selamat pagi Mbak Prisa. Kabar saya alhamdulillah baik ya. Ya, terima kasih Mas Nafan sudah bergabung bersama kami pagi ini di Power Breakfast. Mas Nafan, sebelum kita gali lebih lanjut peluang dari market atau indeks harga saham gabungan di hari ini, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana kemudian mencermati penutupan dari IHSG di perdagangan kemarin yang akhirnya harus ditutup di zona merah. Oke, di sini kalau kita akui ya ketika pergerakan IHSG pada hari Jumat lalu itu tertutup positif di 1,75%. Tapi karena kita melihat bahwasannya faktor minim katalis positif yang berasal dari domestik dan juga dari sisi eksternal pun juga masih ini ya belum begitu kondusif, maka dari itu juga pergerakan IHSG pada hari kemarin itu mengalami aksi profit taking ya. Sebenarnya sih kalau saya pikir memang untuk sentimen negatifnya beragam ya. Mulai dari statement dari salah satu pejabat The Fed yang memang menegaskan bahwasanya The Fed masih terus berkomitmen untuk menerapkan aggressive tightening monetary policy lebih lanjut untuk taming soaring inflation. Walaupun kalau menurut saya di bulan Desember nanti kan proyeksinya kan hanya 50 basis point ya, jadi lebih cenderung less agresif begitu. Terus juga di sisi lain para pelaku pasar juga menantikan terkait dengan dinamika pertemuan baik itu B20 maupun juga G20 dalam menyerukan suatu resolusi konflik sih sebenarnya kalau menurut saya begitu, karena ini kan juga sebenarnya kan juga ada pertemuan bilateral pula ya, misalkan yang terjadi antara Biden maupun Xi Jinping dalam rangka untuk denuklirisasi di kawasan semenanjung Korea misalnya, atau mengurangi tensi di kawasan Laut Cina Selatan misalnya. Itu kan juga merupakan suatu hal yang patut ditunggu misalnya oleh para pelaku pasar, selain daripada misalkan kita juga membahas kita juga memikirkan mengenai adanya faktor krisis energi maupun juga krisis pangan akibat dari adanya ini ya, krisis yang terjadi di kawasan Eropa Timur begitu. Terus juga di sisi kalau dari domestik, sebenarnya kita juga menantikan data makroekonomi domestik ya, misalnya kalau hari ini kan ada neraca perdagangan. Kalau kemarin itu saya ingat sebenarnya yang menjadi concern dari kita adalah kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi di tanah air ya. Apalagi juga terdapat varian daripada XBB, varian COVID yang memang sifatnya juga contagious, itu juga kelihatannya menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bagi kalangan para pelaku pasar gitu, sehingga sebenarnya dengan adanya faktor kombinasi tersebut ya, ini juga membuat pergerakan IHSG memang relatif lebih bersifat wait and see begitu. Belum lagi juga untuk hari Kamis ada RBGBI. Biasanya kan pergerakan IHSG cenderung konsolidasi begitu, Mbak Prisa. Ya, Mbak Prisa? Jadi untuk jangka pendek dan menengah, bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan ini? Kalau tadi Anda katakan dari sejumlah sentimen tersebut masih wait and see, peluangnya seperti apa secara teknikal? Sebenarnya kalau secara teknikal pergerakan IHSG berada dalam area rectangle ya. Jadi ini masih dalam cenderung sideways gitu, Mbak Prisa. Dengan supportnya itu di level 6.997 hingga 6.956. Sementara untuk level resistance di level 7.087 hingga 7.128.
biasanya pada bulan November kalau saya akui memang terdapat sentimen daripada November rain ya, sehingga membuat para pelaku pasar bersikap lebih prudent begitu. Terus kalau misalkan jika misalkan para pelaku pasar menyikapi misalnya ada data makroekonomi domestik yang positif, misalnya neraca perdagangan kita ternyata hasilnya surplus sehingga menghasilkan rekor selama 3 bulan berturut-turut, itu kan sebenarnya bisa memberikan suatu katalis positif ya terhadap pergerakan ISG. Minimal ini juga nanti menjelang RDG BI ya pada hari Kamis mendatang ya, dalam rangka untuk ya hanya menaikkan BI 7 days reverse repo rate ya sebesar 25 basis point dari proyeksi kami. Jadi lebih cenderung less agresif begitu, karena maupun juga less front loaded begitu, karena kalau kita melihat juga sejauh ini alhamdulillah pemerintah berhasil ya mengatasi sejauh ini ya berhasil mengatasi kenaikan inflasi ya, misalkan dari 5,95 year on year per September ini menjadi 5,71 year on year di Oktober. Sementara kalau secara MOM ini Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,11% begitu ya, sehingga saya pikir memang faktor pengendalian daripada harga kebutuhan pokok ini juga membuat ya tingkat inflasi Indonesia mengalami koreksi terlebih dahulu begitu ya. Jadi memang sebenarnya ini juga merupakan salah satu indikasi bahwasannya memang ini juga salah satu ya, bahwasannya fundamental kita juga masih relatif solid ya, kalau menurut saya seperti itu di tengah-tengah terjadinya soaring inflation, di mana kalau negara-negara yang terkena dampaknya itu misalkan Inggris itu ya 10%, Eropa juga 10% di atas itu ya. Jadi memang sebenarnya kita patut syukuri begitu. Berarti pelaku pasar sebetulnya masih cukup siap jika memang BI akhirnya menaikkan suku bunga lagi, Mas Nafan? Iya, sebenarnya sih kalau menurut saya di bulan ini ya, di bulan November hanya 25 basis point dari proyeksi kami. Sementara untuk di bulan ke depan itu hanya 0%. Jadi tidak ada proyeksi, tidak ada kenaikan suku bunga yang akan diterapkan oleh BI pada bulan Desember begitu. Karena memang sejauh ini kalau kita melihat dari proyeksi The Fed ya, yang memang potensi dalam menerapkan less aggressive tightening monetary policy misalkan pada 14 Desember. Kemudian juga di sisi lain juga kalau kita melihat dari data makroekonomi kita lainnya, misalnya neraca perdagangan yang mengalami surplus selama 3 bulan berturut-turut, belum lagi juga ada transaksi berjalan kita kalau di kuartal ketiga, ini kan periksanya minggu depan ya, itu proyeksinya memang masih mengalami surplus gitu ya, sehingga memang sebenarnya dengan beberapa indikator ekonomi yang saya sebutkan tadi ya untuk domestik ini kan mengindikasikan bahwasannya fundamental kita memang relatif solid ya, sehingga hal tersebut berpotensi mendatangkan memberikan ini ya katalis positif ya bagi meningkatnya capital inflow begitu yang mengalir ke pasar modal di tanah air begitu, sehingga kita sebenarnya bersiap menyambut window dressing yang akan terjadi pada bulan Desember. Mestinya juga sama 10 tahun terakhir itu pergerakan ISG pada Desember itu memang selalu naik 100% di zona hijau, bullish begitu. Baik. Mas Nafan, Anda tadi bilang kalau untuk suku bunga Bank Indonesia atau BI 7 days reverse repo rate pekan ini ada kemungkinan masih naik 25 basis point ya? Betul. Oke, betul. Sangat rendah dibandingkan dengan kenaikan di bulan Oktober, dan di bulan Desember kemungkinan akan tertahan gitu ya. Dan Anda melihat peluang IHSG juga ini masih positif diiringi dengan capital inflow menjelang akhir Desember atau window dressing. Kita lihat untuk menjelang window dressing atau akhir tahun, saham apa yang paling Anda rekomendasikan? Berikut pemirsa datanya yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ya, ini saham pilihan untuk hari ini mungkin juga bisa Anda perhatikan, meskipun sekali lagi keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda pemirsa. Ada saham Antam yang mendapatkan rekomendasi buy, kemudian Inco rekomendasi buy, Tins rekomendasinya juga buy, dan juga Harum buy. Dan jika kita lihat keempat saham ini dari sektor pertambangan. Mas Nafan, kenapa kemudian kompak sekali saham-saham di sektor mining ini masuk dalam rekomendasi Anda? Mungkin bisa dilihat dari Antam terlebih dahulu juga. Oke. Sebenarnya kebetulan juga saya melihat bahwasannya harga komoditas ya, terutama ini nikel mengalami apresiasi begitu, karena kalau kita melihat dari sebenarnya para pelaku pasar mengapresiasi dari kebijakan Tiongkok untuk mengurangi restriksi ya terkait dengan penanganan COVID-19 tersebut gitu, sehingga hal ini juga mengacu terkait dengan ada peningkatan permintaan di sektor komoditas nikel tersebut begitu. Belum lagi kan ini kan juga dalam rangka untuk pengembangan EV ke depannya.
Jadi ini kita manfaatkan katalis positif dari kenaikan nikel tersebut, begitu. Dan tentunya ini kalau untuk Antam, Ya. Antam ini sebenarnya ini ya relatif terjadi breakout dan escalating begitu. Ini kan breakout ini kan semestinya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Meskipun kan kemarin itu mengalami koreksi wajar, gitu, tapi koreksi itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan ini ya trading buy, atau bagi yang sudah punya dari harga di bawah bisa averaging up begitu. Untuk indikator lainnya seperti stokastik KD maupun juga RSI di sini juga sinyal yang positif. Untuk supportnya berada di level 2040, sementara target price Antam di level 2190 yang terdekat, sementara untuk target harga jangka menengah dan jangka panjang di level 2460 dan 2670 begitu. So far juga kalau untuk Antam untuk ini ya Desember maupun juga Januari Februari ini rata-rata secara 5 tahun terakhir masih mayoritas berada di zona hijau ya. Jadi masih potensial begitu ya untuk window dressing maupun juga di awal tahun 2023 misalnya begitu. Ini kita berbicara untuk sentimen berdasarkan pergerakan teknikal ya. Betul. Baik, ada target price terdekat 2190, kalau itu berhasil ditembus akan menuju 2460. Kemudian kalau itu berhasil target berikutnya 2670, support terdekat 2040 ya. 2040 betul sekali Mbak Prisa. Ya, dari Antam ini ada Inco yang juga masuk dalam rekomendasi Mas Nafan. Oke, di sini untuk pergerakan harga saham Inco mengalami eskalasi ya, sudah uptrend dari batas pola segitiga asimetris, kemudian juga untuk indikator lainnya seperti stokastik KD maupun juga RSI menunjukkan sinyal positif, bisa trading buy atau averaging up ya bagi yang udah punya di harga bawah misalnya ya. Untuk support terdekat level 6.975, sementara untuk level resistance berada level 7.450 yang terdekat ya. Kemudian untuk target harga jangka menengah dan jangka panjang di level 8.025 hingga 8.500 begitu. Kalau misalkan kita melihat dari ini ya, dari historicalnya memang untuk Desember dan Januari ini majority berada di zona positif ya untuk Inco ya sama 5 tahun terakhir gitu. Jadi ini bisa satu tuh dicermati ya, misalkan dalam rangka window dressing pula misalnya seperti itu. Oke, ada support di 6975, target price pertama 7.450, target price kedua 8.025, target price ketiga 8.500 untuk saham Inco. Ya, ada Antam, Inco, Tins dan juga Harum begitu ya. Tapi sepertinya kita harus jeda terlebih dahulu, nanti dua saham lainnya sekaligus nanti ulasan dari Mas Nafan terkait dengan pembukaan market di pagi hari ini akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Power Breakfast segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Kita masih berbincang terkait dengan peluang dari indeks harga saham gabungan di tengah sejumlah sentimen, baik itu suku bunga Bank Indonesia untuk pekan ini dan juga window dressing. Oke, kita lanjutkan untuk saham pilihan tadi ya. Ya, saham pilihan tadi sudah ada dua yang dibahas, kita bahas dua lainnya, Tins dan juga Harum. Mungkin dua-duanya bisa langsung saya diulas, Mas Nafan. Oke, di sini kalau untuk pergerakan harga saham Tins ya, ini sudah bullish ya, dan juga sudah terjadi eskalasi dan juga telah terjadi breakout dari pola segitiga simetris dengan indikator stokastik KD dan RSI signal menunjukkan sinyal masih positif begitu. Ini bisa trading buy atau averaging up bagi yang punya di harga yang bawah dengan target price terdekat di level 1495 dan support terdekat level 1410. Untuk target harga jangka menengah ini ada dua, ada level 1515 hingga 1550 begitu. Terus juga kalau misalkan kita melihat dari secara historical, ini di Desember maupun juga Januari dan Februari ini majority Tins selama 5 tahun terakhir masih relatif berada di zona positif gitu. Jadi peluangnya juga masih cukup terbuka lebar ya, baik itu untuk window dressing maupun juga kita manfaatkan daripada January fact. Oke, berarti lengkap banget ya saham-saham dari tambang logam ini. Ada Tins, kemudian juga ada Inco, ada Antam. Dengan Tins tadi target price 1495, kedua 1515,
dan target price ketiga 1550, support 1410. Mas Nafan, kenapa Anda masih mengunggulkan saham-saham tambang logam ini untuk kita koleksi sampai akhir tahun, dan bagaimana pula dengan yang sudah memiliki tapi sedang berada di harga atas? Oke, kalau misalkan jika sudah memiliki di harga atas, memang strategi dari averaging down memang bisa dilakukan ya kalau menurut saya begitu, karena biasanya kalau misalnya kita manfaatkan dari potensi window dressing atau juga January effect ini terdapat peluang terjadinya apresiasi daripada pergerakan harga saham di sektor komoditas tersebut. Dan juga kebetulan karena saya juga memanfaatkan daripada adanya kenaikan harga komoditas nikel yang terjadi ya. Karena kan para pelaku pasar kan mengapresiasi kebijakan Tiongkok dalam mengurangi kebijakan restriksinya terhadap dalam menangani pandemi COVID-19 gitu, sehingga ada potensi terjadi ini ya pemulihan ekonomi Tiongkok on the right track begitu ya, sehingga ini juga memicu permintaan sektor komoditas khususnya di komoditas berbasis nikel ini begitu. Jadi sebenarnya kita manfaatkan hal tersebut begitu. Walaupun sebenarnya untuk window dressing lainnya ini terdapat sektor-sektor yang bisa potensial mengefek pada pergerakan ISG, misalnya paling yang memiliki market caps yang kuat misalnya big banks ya, di sektor finance ya, Bank Buku 4 ya, misalnya BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, kemudian juga di sektor komoditas lainnya yang tidak disebutkan ya. Sebenarnya kan kalau dari Sekuritas Indonesia untuk rating overweight itu terdapat selain dari metal mining juga ada oil and gas. Kemudian juga ada coal sector, itu juga memang masih mendapatkan rating overweight. Kemudian juga untuk sektor lainnya yang ini ya, manufaktur ya, misalnya ada Astra, telekomunikasi juga ada Telkom, itu sebenarnya juga secara historical itu untuk window dressing memang rata-rata positif ya kinerjanya begitu. Oke, baik. Ternyata masih ada sektor-sektor lain juga yang memang bisa dilirik atau diperhatikan terutama di tengah window dressing selain tadi saham-saham berbasis komoditas. Ya, itu mungkin bisa jadi catatan untuk Anda pemirsa dan Mas Nafan. Dan pemirsa, kita lihat sekarang bagaimana kemudian pembukaan pasar di pagi hari ini. Sudah terpantau dari IHSG, dapat juga Anda cermati di layar televisi Anda. IHSG naik 0,33% ke level 7042.280. Kemudian Jakarta Islamic Index ini menguat 0,44% ke level 612.684, dan juga LQ45 menguat 0,37% ke level 1004.707. IHSG terpantau bergerak di zona hijau. Masihkah sesuai dengan analisis atau ekspektasi sebelumnya, Mas Nafan? Oke, saya patut bersyukur ya bahwasannya pergerakan IHSG berada di zona hijau, karena sepertinya para pelaku pasar akan mendigest potensi dari adanya surplus neraca perdagangan Indonesia yang sebesar 30 bulan berturut-turut begitu. Ini semestinya ini bisa jadikan optimisme begitu bagi para pelaku pasar di tengah-tengah terjadinya global uncertainty yang terjadi begitu, sehingga saya pikir ketika pergerakan IHSG ini bertahan ya di zona positif ya, maka dari itu pola bullish harami candlestick pattern itu bisa terbentuk ya, sehingga saya pikir untuk kedepannya IHSG lebih cenderung berpotensi untuk bullish consolidation dalam rangka untuk persiapan menghadapi window dressing di bulan Desember. Maksudnya ada potensi terjadi Santa Claus rally. Walaupun misalkan jika secara teknikal ini pergerakan IHSG semestinya terjadi breakout ya dari pola rectangle di atas 7087. Jika terjadi breakout, maka potensi IHSG ke level resistance berikutnya misalkan di level 7128 misalnya ya, itu pun juga bisa terbuka lebar. Belum lagi juga semestinya pergerakan IHSG kalau secara teknikal ini mesti menutup gap ya di kisaran 7173 ya. Karena terdapat upper gap di sini yang mesti harus di close begitu. Kita berharap bahwasannya katalis positif berupa window dressing ini bisa membantu mendongkrak kinerja IHSG ya, kalau menurut saya seperti itu. Soalnya kalau dari katalis positif dari makroekonomi, dari solidnya fundamental makroekonomi kita ini semestinya bisa mendukung faktor tersebut begitu. Oke, berarti Mas Nafan support resisten terdekat IHSG di posisi berapa?
Oke, untuk supportnya yang terdekat itu masih di level 6.997, sementara untuk level resistance-nya itu di level 7.087 ya, itu bisa pakai EMA 60 begitu Mbak Prisa. Baik, kita lihat ya deretan saham lanjutan yang menjadi gainers dan juga losers pada pagi hari ini berdasarkan data pembukaan. Dua diantaranya adalah saham yang direkomendasikan untuk di-buy tadi oleh Mas Nafan, ada Inco. Dengan kenaikan pagi hari ini 3,77% di kisaran 7.575. Antam naik 2,36%, 2.170. Kemudian pemirsa ada PDPP naik 2,73% di 226. BBRI naik 0,22% di 4.590. Ya, top losers di pagi hari ini ada United Tractors melemah 0,96%. PBRX turun 5,56%, Energi Mega Persada turun 0,59%, dan IRRA minus 1,54%. Oke, dan kita ke satu lagi tadi saham pilihan yang belum kita ulas ya dari sektor yang berkaitan dengan batu bara. Ada Harum tadi yang Anda juga rekomendasikan buy. Semenarik apa Harum, singkat saja Mas Nafan? Oke, di sini untuk pergerakan harga saham Harum secara teknikal, alhamdulillah sudah menguat 3% begitu ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari analisa teknikalnya, itu Harum Harum ini berpotensi membentuk pola inverted head and shoulders formation. Jadi ini semestinya bisa ada potensi bullish ya untuk Harum ke depannya. Belum lagi kita bisa manfaatkan potensi terjadi window dressing. Untuk indikator lainnya seperti stokastik KD dan RSI ini menunjukkan sinyal positif ya begitu. Dan juga sementara ini kalau dari historical selama 5 tahun terakhir itu Desember dan Januari itu ternyata 100% ya kinerja Harum ini berada di zona positif gitu. Jadi ada potensi Santa Claus Rally maupun juga January Effect ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku investor untuk terus mengakumulasi Harum begitu. Oke, berarti saham-saham yang direkomendasikan sudah lengkap begitu ya. Tadi ya, ada Antam, kemudian juga ada Inco, ada Tins dan juga ada Harum dengan support Harum 1560. Kemudian target price terdekat 1745, kalau itu tercapai bisa sampai ke 2050. Mas Nafan, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga window dressing benar-benar berlangsung pada saham-saham sudah kita bahas. Keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Ya, kita harus optimis Mbak Frisa. Thank you. Terima kasih Mas Nafan. Terima kasih Mas Fajar juga.